Tong di Papua ini tidak kekurangan pengusaha yang bisa menghandle makan siang gratis untuk anak-anak, makan siang bergizi gratis untuk anak-anak sekolah. Yang jadi problem itu dukungan untuk UMKM dari pemerintah itu kurang. Makanya semua harap dana pemerintah. Sementara kan dana pemerintah itu tahu sendiri, banyak keperluan daerah yang harus diselesaikan sama dana pemerintah. Anak-anak ini bagaimana? Ya sudah, sabar dulu. Akhirnya makan siang gratis yang dicanangkan Pak Prabowo untuk anak-anak sekolah tidak tahu terlaksana atau tidak. Aduh, jadi saya sudah sempat sampaikan, mudah-mudahan tong berdoa, Bapak Tommy Manu dia masih ingat dengan pembicaraan torang di awal, karena saya sempat sampaikan seperti ini. Jadi kita ada komunitas saya pengusaha keriting, itu isinya calon-calon pengusaha muda dan sudah jadi pengusaha. Itu hasil dari kita punya usaha itu, profitnya 5% itu akan kita sumbangkan untuk program makan siang gratis anak-anak yang ada di Papua. Tong punya calon-calon penerus. Yang Tong minta itu cuma dukungan pemerintah untuk menumbuhkan minat anak-anak Papua yang mau jadi pengusaha ataupun pengusaha-pengusaha yang sudah jadi, buat banyak pelatihan kewirausahaan. Itu saja. Itu. Orang Papua tuh tidak kekurangan uang. Orang Papua tuh kekurangan pengusaha yang bisa mengelola uang. Itu saja problemnya. Jadi seandainya pemerintah peka sedikit, yang paling difokuskan itu adalah kecerdasan kesehatan. Kecerdasan bukan dalam hal akademik saja, tapi hal pengelolaan uang, bagaimana manajemen waktu, bagaimana cara meningkatkan SDM. Jadi, aduh, saya takut dianggap sok pintar. Cuma masalah ini kan, kalau pemerintah sedikit tenang, solusinya cuma satu. Tingkatkan angka pengusaha yang ada di Papua. Tidak perlu dana pemerintah setelah itu. Jadi dana pemerintah itu untuk mensponsori kegiatan-kegiatan kewirausahaan, pelatihan-pelatihan. Setelah orang-orang ini terlatih, mereka siap terjun jadi pengusaha, mereka berani kelola, mereka sudah tahu cara meningkatkan mereka punya taraf hidup, mereka punya kesejahteraan naik, mereka punya uang sudah cukup. Nah, kewajiban mereka karena mereka dibimbing oleh pemerintah, disponsori oleh pemerintah, mereka sumbangkanlah 5% itu ke APBD. Dana-dana itu bisa digunakan untuk kegiatan makan siang gratis. Daripada harus mengharap dana-dana pemerintah yang kita tahu sendiri. Dana pemerintah itu banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dari dana pemerintah itu. Jadi kita tidak bisa harap. Kita tidak bisa harap, sumpah. Jadi seperti itu. Tong punya PR itu di Papua Singtung tidak kekurangan uang. Uang tuh tak hambur-hambur di mana-mana. Mau injak Sorong sampai di Meroket, tembak ke Jayapura sampai di Fakfak Kaimana di bawah. Tidak kekurangan uang, tapi kekurangan orang yang bisa mengelola uangnya. Seperti itu. Jadi ya saya harap mungkin kedepannya itu pemerintah lebih fokus mensponsori kegiatan-kegiatan kewirausahaan. Bukan cuma kegiatannya jadi, kegiatannya jalan, tapi keberlanjutannya tidak ada seperti itu. Jadi pastikan setelah kewirausahaan seminar atau mungkin pelatihan itu jalan, ada keberlanjutannya sampai mereka ini memang punya usaha masing-masing seperti itu dan diawasi. Begitu. Bayangkan saja, satu orang penghasilan kita katakanlah 1 juta per hari. Dalam 1 bulan itu dia dapat 30 juta per bulan. Omsetnya, itu omset masih kotor. Taruhlah dia punya keuntungan bersih dari dia punya usaha itu 15 juta. 5% dari hasil usaha selama 1 bulan yaitu 15 juta adalah 750 ribu. Bayangkan itu skala kecil. Satu pengusaha UMKM yang skala kecil aja yang penghasilannya cuma 1 juta per hari. Dalam 1 bulan dia bisa menyumbang 750 ribu per UMKM. Bayangkan kalau pemerintah mampu menciptakan 100 UMKM. 750 ribu dikali 100 UMKM sama dengan 75 juta rupiah per bulan yang
setorkan untuk makan siang gratis. Itu kalau cuma 100 orang yang jadi. Dan itu masih skala kecil. Bayangkan saja mungkin penghasilannya ada yang 2 juta, ada yang 3 juta per hari. Ada yang mungkin 60 juta, ada yang 100 juta per bulan. 5%-nya itu sudah cukup untuk membiayai kita punya masa depan. Anak-anak Papua yang mau membangun tanah ini ke depannya. Jadi itu, saya cuma saran saja. Saya juga sempat sampaikan ini sama Bapak Tomemano. Waktu itu cuma ya, kita tunggu sampai beliau duduk di atas. Mudah-mudahan saya punya saran ini bisa diterima. Karena ya, kalau orang mau bangun orang Papua itu, orang harus bangun mereka punya otak. Tapi untuk bangun mereka punya otak itu, mereka punya perut harus cukup nutrisi. Karena nutrisi itu yang bisa meningkatkan otak untuk berpikir lebih baik. Terima kasih.